Assalamualaikum teman-teman. Hai. Kali ini saya akan membawakan tutorial media pembelajaran untuk SMA. Kita bisa pakai aplikasi OBS dari Start Record. Kemudian kita kalau mau menambahkan gambar kita, video kita bisa klik tombol itu yang seperti mata itu. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya kita tidak pakai ini. Kita kembali dulu. Kita menuju laman medianya. Oke, ketik di Google Word Wall Games. Nah, kita klik dulu. Pilih yang atas sendiri ya. Teaching Resources. Word Wall Teaching Resources. Oke, kita masuk di beranda Word Wall. Jangan lupa pasti kalau baru aja kita join di sini pasti disuruh login tuh. Nah, kita login pakai akun Google ya. Baik, nih ada banyak sekali macam-macam games untuk pembelajaran. Nah, tuh banyak sekali kan. Baik. Sebelum itu kita juga dapat merekamnya pakai, kita ke setting dulu ya, ke setting dulu, kemudian pilih gaming, captures ya. Oke. Nah, ini masih off, kita on-kan semua. Oke, di sini kamu dapat mengatur dari penyimpanan, dari kualitas video, dari apa yang mau direkam. Oh ya, tidak lupa juga dengan pengaturan durasi yang diinginkan. Kemudian teman-teman juga lihat kan di atas itu ada open folder, itu tempat penyimpanan videonya bisa dibuka di sana ya. Walaupun langsung ke file juga bisa. Oke, kita kembali ke Google-nya lagi, ke Word Wall Game-nya lagi. Aku pilih Games Maze. Sebelum itu nih aku mau ngingetin teman-teman kalau mau mengaktifkan rekam layar yang bawaan dari laptopnya itu aku pakai yang di pengaturan gaming ya. Yang benar itu dari pengaturan gaming. Kemudian ada apa itu tadi, captures. Nah, itu nanti onin semua. Kemudian kita pergi ke aplikasi yang mau direkam. Nah, kemudian kita nanti kalau sudah sampai di aplikasi yang mau direkam tuh ya, jangan lupa klik atau tekan Windows, kemudian Alt, kemudian R secara bersamaan. Klik. Nanti akan keluar seperti mungkin aku tambahkan ya gambarnya. Oke. Ini. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian ada icon ya, icon rekam layar. Seperti titik yang biasanya mau kita klik sebelum video itu loh. Nah, itu klik aja ya. Baru pasti di bagian kanan atas layar yang ada di laptop kamu akan keluar seperti menitan dari video itu, dari kamu rekam video itu. Nah, coba kita uji coba ya, pokoknya coba ya. Oke, apa pertanyaannya? F1 race. Oke, mudah sekali ya teman-teman, kan namanya contoh ya. Oke. Nah, sebelum itu aku hampir kelupaan nih. Gimana sih nyetirnya? Masa dari yang ada panahnya di layar tuh? No. Kalau aku sih pakai laptop ya. Kalau pakai laptop tuh jangan lupa sih sambil fokus membaca soalnya, juga menghindari monsternya, kamu 3 jarinya fokus aja nih. Nah, dari sini aku saranin ya, jari telunjuk tuh pakai ke tombol panah. Ke arah mana ya? Kalau dari aku menghadap ke layar tuh dia menghadap kiri panahnya. Jari telunjuk pakai untuk panah kiri. Jari manis untuk panah kanan,
jari tengah untuk ke atas bawah. Oke. Seperti itulah ya, kurang lebih dari contoh word wall game maze Among Us menurutku. Ya, kemudian ini laman apa sih? Ini untuk soal-soalnya. Baik, aku hapus dulu ya. Ya kali muridku SMA mau aku kasih soal yang seperti ini. Terlalu easy buat mereka. It's okay, kita hapus dulu. Pakai backspace seperti biasa menghapus. Oke, ini gambarnya gimana nih menghapusnya? Oke, habis ini sabar. Untuk gambarnya, kita klik aja gambarnya. Nah, tuh ada remove aja. Kak, kok ada silang dan checklist seperti ini sih? Apa itu? Icon tersebut adalah untuk pilihan jawaban yang benar dari soal-soal yang sudah kita siapkan sebagai pendidik ya. Nah, kita remove semua gambarnya dulu. Ada 10 soal ya, sabar. Oke, karena nggak bisa hapus yang secara singkat. Oke, kita hapus dulu. Oke, masih nomor 2. Oke, ada cowok. Oke, CP. Oke. Game. Oke, remove semua ya. Remove. HP kok gitu ya? Oke. Caranya kita catat dulu butir-butir soalnya di Word. Aku catat di Word ya. Nah, udah tersiapkan semuanya. Tuh, banyak banget. Ya namanya SMA ya, kalau sedikit itu kesenangan malah kayak kurang bahagia gitu kalau cuma sedikit ya. Nah, aku sih pakai cara yang ya menurutku agak kurang cepat, tapi it's okay lah, demi mereka tidak membosankan, tidak merasa bosan dalam pembelajaran ya. Oke, kita salin seperti biasa. Nah, tadi nomor satu tuh jawabannya cuma 1. Jadi di sini aku ngarang pakai jawaban lain, tapi nanti aku pilih mana jawabannya benar. Oh iya, saat menyiapkan butir-butir soal tuh jangan lupa diharuskan para pendidik menyiapkan serta menyiapkan jawabannya juga, kunci jawabannya, menyiapkan kunci jawaban juga. Nah, oke. Di sini kan tuh, nah aku pilih mana yang benar. Seperti itulah fungsi X dan checklist. Nah, kita coba dulu berapa misalnya ya. 5 mungkin? Oke, tunggu. Aku buat dulu sih soalnya. Aku buat dulu mana yang sekiranya aku sulit. Baru kita akan uji coba pakai soal sesuai standar aku mengajar apa. Oke. Oke, I'm sorry, ini terlalu panjang ya. Ya, karena kan mengedit soalnya ke dalam medianya itu tadi. Oke. Kita masukin masihan. Jangan lupa ya, teman-teman tuh pastikan ada pilihan jawaban yang benar.
dengan soal yang sudah benar-benar tuntas. Oke, add a question itu untuk menambah nomor. Kalian mau sampai nomor 100 tuh boleh banget, sangat-sangat boleh ya. 10 soal boleh, terserah. Kalau sudah selesai, klik done. Nah, ada peringatan nih, tuh ada yang belum tuntas. Aku hapus dulu ya apa yang mengganggu. Oke, aku done, saving. Kemudian kita uji coba. Kita penuhin layarnya dulu ya. Oke, start. Agak cepet ya. Indonesia menjadi negara penengah dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dan pemberontak Moro. Peran Indonesia dalam kasus tersebut yaitu sebagai apa ya? Kok lupa ya? Yuk kita muter-muter dulu menghindari monsternya. Jangan lupa sambil membaca soal kita harus fokus ya. Karena nyawa kita adalah bentuk love itu. Bentuk love itu ada 3, nyawa kita berarti ada 3, bukan 9 kayak kucing ya. Tapi nyawa kita ada 3. Nah, ada monster merah. Apa sih bedanya? Ada loh ternyata bedanya. Apa tuh? Dia tuh lebih cepat larinya. Juga ada monster yang seperti membawa apa ya? Layar di kepalanya. Itu malah lebih cepat larinya. Godain kita itu. Kegiatan penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Hayo. Tuh kan? Tuh, yang ada yang merah-merah tuh cepet banget larinya. Sama kayak yang merah. Serius, takut banget sih. Kegiatan penghentian konflik kelompok-kelompok yang bertentangan, yuk. Kita ke akomodasi konflik sosial. Ya, oke. Down. Skor 3 ya karena nilai A. Karena soalnya 3 ya. Dalam waktu 1 menit 36 detik. Nah, sudah nih. Oh iya Kak, nanti tersimpannya di mana sih? Tersimpannya di My Activity. Nah, di sini pun kalau kamu nggak sengaja klik kembali tuh kesimpannya di sini kok. Dan titik 3 yang ada di sampingnya tuh bisa untuk edit ya, edit kembali. Nah, tampilannya seperti semula. Dan aku mengingatkan teman-teman, kalau aku sih pakai rekam OBS Studio ya. Kita ke sana. Kalau mau memberhentikan, ya stop recording aja. Oke, thank you. Hey teman-teman. Kita balik lagi ke World Will Games. Ini aku udah siapin butir-butir soal dari yang tutorialku kemarin. Sebanyak itu soalnya ya, 50 soal. Nah, udah aku siapin nih. Kita coba. Gimana nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, start. Berikut ini yang termasuk konflik yang bernuansa etnis, yaitu bernuansa etnis ialah tragedi Semanggi. Kita coba. Oke, aman. Jangan lupa sambil tombol ke kanan, kiri, atas, bawah ya, fokus jarinya. Nah, sisi negatif dari suatu konflik yaitu negatif loh ya. Sisi negatif loh ya. Keretakan hubungan antara individu. Ya. Kemudian konflik atau pertentangan antara pekerja atau buruh dengan upah dan jam kerjanya, maka akan dibentuk tim untuk menangani permasalahan tersebut. Berarti kita ngapain nih? Konsiliasi. Oke. Fokus baca soal sama fokus jarinya dalam mengarahkan Among Us-nya ya, sambil menghindari monsternya. Kalau gak gitu, mati kamu kena monsternya. Jalan-jalan dulu aja. Di bawah ini yang tidak termasuk penyebab konflik yaitu perbedaan usia dan tempat kelahiran.
Oke. Selanjutnya, konflik yang terjadi antara pembantu dan majikannya termasuk dalam konflik. Pastilah antar kelas sosial. Oke, good. Kita lanjut. Apa nih? Jangan yang sulit-sulit dong. Aku yang buat, kenapa aku yang mengeluh? Oke, lanjut. Lupain ya. Harus semangat, harus bisa. Sosiologi itu mudah. Ada 2 jenis konflik. Oke, jangan. Ada 2 jenis konflik yang disertai kekerasan. Konflik non-realistik dan konflik realistik. Kemudian, cara penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara melakukan tawar-menawar adalah kompromi. Kita datang yuk, mumpung masternya nggak lihat. Selanjutnya, cara penanganan konflik yang didasarkan pada pemahaman perbedaan dinamakan toleransi. Kita lari ke Oke, untuk masternya lemot ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pada awalnya konflik terjadi karena adanya apa nih? Masa kalau selaras aja masa bisa bikin konflik? Oke, pasti perbedaan ya. Perbedaan. Kenapa harus berbeda? Karena kita makhluk yang beragam. Manusia di Indonesia tuh beragam. Atau ragam budaya Indonesia. Akomodasi meja hijau. Adjudikasi. Oke, selanjutnya. Perasaan tidak senang pada orang lain dengan cara berkhianat, menghasut, provokasi, dan sebagainya adalah wujud dari disintegrasi sosial. Tidak bersatunya masyarakat. Individu dan kelompok yang bersaing dan berkonflik menyesuaikan hubungan mereka satu sama lain untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam persaingan, pertentangan, atau konflik. Individu atau kelompok. Clue-nya individu atau kelompok. Kalau di sosiologi itu kita main ini ya, clue. Itu termasuk proses atau fungsi nih. Yuk, kita jalan-jalan dulu aja. Menurut teman-teman tuh apa? Oh, hampir aja. Oke. Dia adalah proses akomodasi. Oke. Berhasil nih Among Us-nya, yeay. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan adalah, kegiatan penghentian. Clue-nya kegiatan penghentian konflik. Dia disebut apa? Ayo, jangan muter. Aduh, monsternya kok ada 2 sih di situ, please. Aku ke akomodasi konflik sosial deh, coba. Ada 3, please, monsternya. Oke, Among Us-nya berhasil. Oke, nyawaku masih aman. Dalam 4 menit, 5 menit. Oke, ketika menjelang pemilu, semua kader parpol berlomba untuk menjadi caleg. Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya kompetisi dalam. Ini kenapa aku balik-balik? Karena aku baca soalnya ya. Aku saranin mengikuti sih, pokoknya menghindari dari monster. Ekonomi, ya. Menghindari monster, pokoknya. Muter-muter aja, jalan-jalan aja. Ketegangan yang terjadi di antara individu-individu yang disebabkan masalah pribadi dinamakan konflik. Clue-nya di atas. Masalah pribadi. Oke, lanjut. Semangat Among Us dalam berjalan. Teror, cercaan, intimidasi, dan hinaan termasuk dalam kekerasan. Dalam bentuk kekerasan. Apa tuh? Teror loh. Emosional. Tidak serasinya hubungan antara tindakan sosial dengan nilai dan norma akan mengakibatkan terjadinya apa nih? Clue-nya tidak kesesuaian. Menyebabkan apa? Oke, aku tembus aja.
ketidakserasian. Dia adalah konflik sosial. Terjadi dari perbedaan tadi. Ketidakserasian, perbedaan. Nah, lanjut nih. Tindakan fisik serta non-fisik yang ditujukan kepada orang lain yang keberadaannya lebih lemah dinamakan. Ayo, apa nih? Aku cari jawabannya dulu. Oke, aku kesana dulu. Hampir aja aku kemakan monster. Tindakan fisik ya clue-nya. Jangan lupa clue. Di sini kita main clue. Lanjut, seorang suami yang memaksa istri untuk bekerja melebihi kemampuannya merupakan bentuk kekerasan. Dalam apa nih? Tuh, bentar aku masih bingung jawabannya. Oke, aku nemu ini. Dalam bentuk ekonomi. Memenuhi kebutuhan. Oke, lanjut. Di Afrika Selatan, politik apartheid merupakan konflik yang didasarkan pada perbedaan warna kulit. Kok ada monster merah sih? Udah mulai ada nih. Aman. Oke, harus aman. Usaha yang dilakukan untuk mempertemukan yang bertikai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dinamakan. Mempertemukan untuk menyelesaikan. Usaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, akomodasi. Tetap ya, seperti yang definisi akomodasi tadi. Proses sosial yang mengakibatkan salah satu kelompok dari dua kelompok mengalami kehancuran adalah gencatan senjata itu apa yuk? Perang. Namanya aja senjata ya. Oke, lanjut. Konflik yang terjadi antara konflik sosial dan antara satuan nasional merupakan konflik yang dikemukakan oleh. Oke, aku turun dulu ya. Bismillah. Rolf Dahrendorf. Oke, Dahrendorf. Oke, lanjut. Udah ada mulai monster merah nih. Aku agak gedandapan nih. Hubungan yang penuh kontradiksi akan memicu konflik atau revolusi kelas merupakan pendapat dari Karl Marx. Aku mondar-mandir tadi masih baca soal. Oke, aman. Lanjut. Oke, udah separuh soal. Aku yang buat, aku yang kewalahan. Oke, aman. Pokoknya mereka nggak sampai tidur di kelas. Oke, biasanya konflik menghasilkan pihak yang kalah dan pihak yang menang disebut sarana persaingan. Belum selesai tapi udah kelihatan clue-nya ya. Jangan lupa clue. Sering-sering latihan soal sosiologi nih. Dia main clue. Konflik acara calon ketua OSIS. Nah, konflik antara ketua OSIS. Kita mau ke Ori atau Fair ini? Jangan dong. Aduh, monsternya banyak banget sih. Aku mau ke horizontal. Oke, itu contohnya aku diserempet monster ya teman-teman. Kita kembali. Dia itu horizontal. Bentar, aku mau ke horizontal tapi kenapa ada monster? Oke, aku tunggu dulu dia mau kemana. Oke. Kamu gak bisa. Horizontal, yuk. Benar yuk, aman. Kita lanjut. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok sama kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Untuk mengurangi. Tinggal satu. Oke, semangat. Nyawanya tinggal satu. Itu fungsi akomodasi ya. Aku mau ke sana, bukan nggak tahu. Aku mau ke sana tapi monsternya nggak mau minggir dulu. Oke, lanjut. Bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua belah pihak melakukan pengurangan tuntutan. Aduh, aku mau ke sana loh. Jangan kesini kek. Ayo, aku pancing ke sana dulu. Ada. Oke, konsiliasi.
Itu adalah definisi konsiliasi ya guys. Oke, lanjut. Kedua pihak yang saling menghindari konflik antara kedua belah pihak adalah... Oke, bentar, aku panik ada monsternya di bawah. Aku jalan-jalan dulu aja kali ya, sambil cari-cari gorengan. No. Kita balik. Oke, monsternya ada 2 please, merah. Ya ampun. Oke, secret gak sih? Monsternya ada 2 merah lagi. Oke, kita lanjut. Kita masih next. Kita masih berapa soal tuh? 30 soal. Ada di kanan atas layar laptop kamu ya. Integrasi sosial tercipta dalam masyarakat dapat terlihat dari terwujudnya ketertiban. Integrasi itu bersifat persatuan. Lanjut. Konflik ditinjau dari subjeknya, dibagi menjadi 3. Jangan. Tuh kan, yang ada layarnya merah-merah di matanya tuh, dia bisa nyalip loh. Aman, aku bisa. Oke. Soal selanjutnya. Para buruh yang menuntut kenaikan upah kepada perusahaan termasuk dalam jenis konflik. Para buruh memerlukan kenaikan gaji nih. Cluenya di sana berarti antar kelas, konflik antar kelas. Oke, selanjutnya. Usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik ialah apa nih? Bentar, aku bingung. Bentar, aku ke atas dulu. Oke, aduh, kok ada merah. Oke, ternyata aku lari ke konsiliasi. Banyak keluarnya ya konsiliasi. Oke, kamu harus belajar banyak nih tentang konflik sosial dan integrasinya. Akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, dan maupun kekerasan. Berarti koersif atau koersi. Aman. Merahnya masih di tembok sebelah. Oke, kita lanjut. Masalah perbedaan agama sering menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi karena adanya lebih. Jangan dong. Kamu tuh ngejar aku aja. Adanya saling merendahkan, saling membedakan. Oke. Good. Lanjut. Oke. Kasus perebutan lahan pertanian yang terjadi antara petani penambah hutan dengan pengusahaan hutan, HPH ya tentunya. Oke, antar profesi ya, dari petani sama yang punya hak perusahaannya atau bos perusahaannya. Oke, lanjut. Berikut ini yang merupakan sisi positif dari suatu konflik, yaitu gimana ya? Bentar. Menciptakan integrasi dong. Ya kali mau memecahkan lagi. Yang positif kan? Positif konfliknya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Sekelompok pendukung suatu parpol merah karena partai mereka kalah dalam pemilu. Konflik tersebut termasuk dalam bentuk, namanya aja pendukung partai ya. Dari kata partai itu aja udah berbau politik ya. Oke, lanjut. Interaksi sosial akan menghasilkan 2 bentuk yang paradoks, yaitu konflik. Cluenya dari perbedaan, berarti ada pro dan kontra. Oke, lanjut next. Nomor 40 nih. Oke. Di bawah ini merupakan penyebab terjadinya konflik sosial. Kita lanjut ke bawah. Monsternya masih aman. Perbedaan kebudayaan dan saling bertolak belakang situasinya. Oke, lanjut. Menurut pendapat Kurt Lewin, bentuk konflik yang dialami oleh manusia berjumlah 3 dong. Nah, berhasil nih Among Us. Good, lanjut.
Indonesia menjadi negara penengah dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dan pemberontak Moro. Seperti yang aku buat uji coba tadi deh. Kita ke konsiliasi. Konsiliasi. Oke, good. Kerja bagus sama Ngas. Aliansi. Oke, kita lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab konflik di masyarakat. Yang bukan. Cluenya yang bukan. Oke, akomodasi. Lanjut. Berikut ini yang termasuk konflik bernuansa agama. Konflik Poso, yuk kita mau ke sana dulu. Jangan. Oke, berhasil, aman, monster, bye. Good. Next. Oke. Pihak yang sebelumnya memiliki konflik memutuskan untuk berhenti bertentangan satu sama lain. Cluenya berhenti itu stalemate. Next. Among the next. Apa sih? Lanjut ya. Oke. Konflik yang terjadi pada tawuran pelajar dan atau mahasiswa muncul karena solidaritas sosial. Bye. Nggak kena. Oke. Lanjut. Pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrasi. Karena dia sama ya definisinya sama mediasi. Kamu harus perlu tahu nih bedanya apa. Konflik bisa berfungsi sebagai masa pemicu perang sih. Yuk. Apa? Provokator. Lanjut, next. Udah lanjut tapi next. Ya udah, pokoknya sama aja. Bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Nggak begitu mengikat ya. Kita kesini. Nah, aku bilang baru sebelum juga tutup mulut. Arbitrasi dan mediasi hampir sama definisinya, cuma perbedaannya antara mengikat dan tidak mengikat. Singkatnya sih seperti itu ya. Untuk sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Oke, toleransi. Oke, terakhir. Aduh, monsternya merah semua. Oke. Oh, 19:24 waktunya. Oke, ya dong. Nah, ini untuk leaderboard. Show answer. Start the game. Oke, kita kembali aja dulu ya. Nah, tempatnya di My Activity. Nah, ini untuk memperbesar layarnya tuh tadi. Sebelahnya tuh suaranya gamenya ya. Kemudian udah sih. Nah, thank you. Dah ya, bye. Aku mau dibawa alien dulu ke Mars. Thank you. Terima kasih. Kami dari mata kuliah, tugas dari mata kuliah media pembelajaran semester 5 yang diampu oleh dosen Puspita Febri Setiani, SPD, MPD. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua untuk media pembelajaran interaktifnya ya. Oke, semangat mengajar. Thank you. Bye.